Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah. Biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Chunmyung dan murid-murid Gunung Berbunga lainnya tengah berbincang dengan Jopyong terkait mereka yang akan pergi ke Yunan. Tapi saat itu Chunmyung menolak untuk pergi, karena dia tahu bahwa pemimpin klan Tang pasti akan datang ke kediaman Jogul. Saat itu Yu Iseol membenarkannya, bahkan jika mereka pergi ke Yunan, ia yakin keluarga Tang akan pergi mendatangi keluarga Zhou. Tidak peduli apapun. Baekjun mengurutkan kening, dia bergumam. Apakah itu berarti meninggalkan tempat ini dengan cepat tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah? Ia tidak menyangka akan melewatkan hal seperti itu. Dia beralih melihat ke arah Chunmyung dan meneruskan gumamannya. Perilaku Chunmyung yang tidak ingin pergi ke Yunan masuk akal. Mungkin Chunmyung sudah mengetahui hal ini. Namun dia tidak bisa mengatakannya karena sepertinya dia mengabaikan bantuan dari Kamar Dagang Empat Laut. Namun Baekjun masih saja kesal sehingga dia memaki Chunmyung. Tetapi apakah Chunmyung memang harus bersikap seperti itu, Pai? Chunmyung memasang ekspresi malas dan menghela nafasnya. Ia tidak peduli dengan makian Baekjun padanya, seolah itu masuk kanan keluar kiri. Baekjun menghela nafas dan dia menoleh ke arah Jopyong dan mengatakan bahwa mereka akan menunda perjalanan mereka kali ini. Mereka akan pergi setelah menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Tang. Wajah Jopyong yang berjuang untuk berpura-pura tenang menjadi sedikit terdistorsi sampai akhirnya runtuh. Baekjun menggelengkan kepalanya dan meneruskan, semua itu terjadi karena mereka, jadi mereka harus bertanggung jawab. Saat itu, Chunmyung dengan wajah malas menyela mengatakan, mengapa itu salah mereka? Itu masalah dua keluarga. Baekjun tidak dalam posisi marah, namun dia kesal meminta untuk Chunmyung diam tidak ikut campur. Jopyong akhirnya membuka suara mengatakan, apakah Baekjun mengatakan ini, bahkan setelah mengetahui betapa menakutkannya keluarga Tang? Memang mereka masuk, dan Tang Zhan dikalahkan. Tapi dibandingkan dengan kekuatan keluarga, anak itu bukan apa-apa. Sebaiknya mereka keluar dari sana sekarang dan pergi tinggalkan tempat itu. Jika tidak, maka... Melihat ayahnya yang meninggikan suaranya membuat Jogul terdiam. Dia hanya memandang ayahnya tanpa suara. Tapi Chunmyung tiba-tiba mengatakan bahwa semuanya telah terlambat. Mereka datang lebih cepat dari yang dia kira. Sepertinya mereka sudah ada di sana. Begitu dia selesai berbicara, di luar mulai berdengung dengan keributan yang tiba-tiba. Jopyong melompat dari tempat duduknya dan bersiap untuk kabur, berharap yang lainnya bisa kabur. Pada saat itu, sebuah suara mendesak masuk ke atmosfer memanggil Jopyong. Itu adalah suara dari pelayan keluarganya mengatakan bahwa pemimpin keluarga Tang telah datang untuk berkunjung. Jopyong benar-benar terkejut. Dia terdiam berdiri tidak bisa bereaksi saat ini. Jopyong hanya bisa bergumam pahit. Semuanya telah berakhir saat ini. Bahkan Baekjun dan Jogul yang biasanya tidak kehilangan ketenangannya langsung memerah karena terkejut. Itu adalah keluarga Tang. Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak akan bingung dengan nama hebat yang dipanggil di depan mereka? Yunjong juga bangkit dari duduknya menanyakan, apakah itu kepala keluarga Tang langsung? Ini tidak seperti orang dewasa yang hanya terlibat dalam perkelahian anak-anak. Pemimpin dari keluarga Tang datang secara pribadi. Apakah itu mungkin? Chunmyung masih dengan santai tersenyum mengatakan,
Tiba-tiba seorang tokoh besar muncul. Jo Pyung kehilangan kekuatan di kakinya dan langsung terduduk di tempat tanpa kata. Baekjeon melihat itu sedikit khawatir. Keringat dingin bercucuran di dahi Jo Pyung ketika menggumamkan, kepala keluarga Tang sendiri yang datang ke kediamannya. Apa yang akan terjadi? Apakah semuanya benar-benar akan berakhir seperti ini? Dan pada saat itu, Jo Pyung yang duduk di lantai, sadar dan bangkit sembari berteriak. Apakah maksudnya kepala keluarga Tang datang? Di mana dia sekarang? Pelayan itu mengatakan bahwa kepala keluarga Tang telah menunggu di depan gerbang. Jo Pyung menelan ludah, menunggu di luar sampai kepala rumah membuka pintu. Itu artinya dia masih bersikap sopan kepada mereka. Jika dia datang hanya untuk menumpahkan cairan merah, pria itu tidak akan peduli tentang semua hal itu dan akan menerobos masuk. Setidaknya itulah yang dipikirkan Jo Pyung. Saat itu Jo Pyung tiba-tiba memanggil Jogul. Jogul bergegas menanggapi panggilan ayahnya. Jo Pyung mengatakan dengan tekanan bahwa mulai saat itu juga, apapun yang terjadi mereka tidak diperbolehkan untuk keluar. Jogul tentu terkejut mendengar peringatan itu. Jogul ingin protes, tapi Jo Pyung membentaknya. Ia membuat Jogul pada akhirnya mengerti. Jo Pyung menatap dengan tatapan tajam. Dia mengatakan, tidak akan ada di antara mereka yang akan pernah keluar. Mereka tidak tahu apa artinya melawan keluarga Tang, terutama di Sichuan. Jangan pernah keluar. Pada nada yang sungguh-sungguh dan tegas itu, Baekjeon menganggukkan kepalanya. Chun Myung hanya menatapnya dalam diam. Mengambil nafas dalam-dalam, Jo Pyung berbalik dengan wajah kaku dan melangkah keluar. Dia bertanya-tanya, apakah dia harus memberitahu mereka semua untuk melarikan diri? Namun, karena kepala keluarga Tang telah datang, mustahil untuk melarikan diri. Karena kepala keluarga Tang Sichuan tidak akan pernah bergerak sendiri. Mungkin sekarang semua anggota keluarga Tang yang datang untuk mengawal pria di sini pasti sudah mengepung rumah itu. Saat ini, kamar dagangnya telah berada di sarang harimau. Dikatakan bahwa ketika digigit harimau, seseorang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup selama dia tidak kehilangan kesadaran. Tentu saja itu tidak salah, tetapi hanya sekitar 1 dari 1000 yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Masalahnya adalah, kebanyakan orang yang digigit harimau akan mati, sadar atau tidak. Tidak lama Jo Pyung telah sampai di depan pintu gerbangnya. Jo Pyung menggigit bibirnya dan berdiri di depan pintu. Di balik pintu itu ada harimau. Seorang pria yang benar-benar menakutkan yang tidak ada bandingannya dengan harimau, sekarang menunggu untuk menggigitnya. Melihat orang-orang di dekat pintu gemetar, Jo Pyung merasa bersyukur pada mereka yang tidak meninggalkannya. Jika pria di sisi lain mendorong pintu, mereka mungkin langsung pingsan, karena begitu kuatnya kepala keluarga Tang Sichuan. Jo Pyung masih dengan keringat dingin meminta untuk membuka pintunya. Dengan perintah Jo Pyung, pintu segera terbuka. Jo Pyung menundukkan kepalanya bahkan sebelum pintu terbuka sepenuhnya. Seorang pria bermartabat berjubah hijau bisa dilihat mulai memasuki gerbang. Jo Pyung yang masih menunduk bergumam. Orang yang wajahnya tidak pernah ia lihat dengan baik sebelumnya, karena ia harus terus menundukkan kepalanya. Dia adalah Poison King. Jo Pyung mulai membuka suara dengan lantang mengatakan, merupakan suatu kehormatan untuk melihat kepala keluarga Tang Sichuan. Tang Gunak memandang Jo Pyung dengan tatapan yang tajam dan mengerikan. Dia mengangguk. Tang Gunak mengatakan sudah begitu lama. Masih dengan menunduk, Jo Pyung mengatakan, seharusnya ia mengunjungi keluarga Tang terlebih dahulu. Ia meminta hukuman karena membuat orang yang begitu berharga datang jauh-jauh ke tempatnya. Tang Gunak mengatakan untuk tidak perlu formalitas dan basa-basi. Ia datang karena ada urusan. Jo Pyung menelan ludah, yang pada akhirnya Jo Pyung meminta untuk Tang Gunak masuk. Dengan wajah kaku, Jo Pyung menuntun Tang Gunak masuk ke dalam rumah. Saat Tang Gunak sedang dibimbing, Tang Pai dan Tang Zhan mengikuti mereka. Tang Zhan telah membuat semua orang gugup di dalam ketika dia mengunjungi mereka. Tapi sekarang Jo Pyung bahkan tidak peduli padanya. Tidak ada yang akan melihat kucing liar ketika seekor harimau berada tepat di sebelahnya.
Dan sudah lama sekali punggung Jopyung yang biasanya kaku karena telah membimbing para saudagar, kini diturunkan dan rendah hati terhadap keluarga Tang. Jopyung sudah mengetahuinya. Sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang penting sekarang bukanlah bagaimana dia akan bereaksi, melainkan apa yang dipikirkan Tangguna ketika dia datang ke sini. Jopyung saat itu memiliki pemikiran, yang mana untuk saat ini ia hanya perlu mengulur waktu sebanyak mungkin. Pada saat itu, Tanggunak memanggil. Jopyung berhenti ketika dia mendengar suara rendah dari belakangnya dan menjadi kaku. Dengan takut Jopyung menoleh menanyakan, apakah hal yang Tanggunak perlukan? Yang pada akhirnya kata-kata yang tidak ingin Jopyung dengar keluar dari mulut Tangguna, yaitu Tanggunak menanyakan apakah murid Gunung Berbunga ada di dalam kediamannya. Jopyung terdiam sejenak. Jopyung terlihat begitu ketakutan. Dia hanya bisa bergumam, kebohongan tidak berarti apa-apa. Setidaknya tidak di depan pria ini. Dia pada akhirnya membenarkannya dan menanyakan apa alasan Tanggunak menanyakan mereka. Ada dengungan rendah dari Tanggunak. Saat Jopyung menahan nafas dan menggelengkan kepalanya mendengar suara Tanggunak, Tanggunak mengatakan lagi bahwa ia ingin menemui mereka. Keringat dingin mulai menetes di punggung Jopyung. Dia memang mengharapkan ini, tapi rasanya terlalu dini. Jika tujuan Tanggunak ini datang ke tempatnya adalah untuk melihat murid-murid Gunung Berbunga, dia pikir dia setidaknya akan memojokkan Jopyung untuk itu. Fakta bahwa dia langsung membicarakan hal ini berarti dia tidak ingin berurusan dengan hal lain dan ingin langsung menuju murid-murid Gunung Berbunga. Saat itu hening. Tidak ada tanggapan dari Jopyung yang membuat Tanggunak segera memanggil Jopyung dan menyadarkannya. Tanggunak mengatakan bahwa itu sepertinya bukan permintaan yang sulit, bukan? Masih dengan tergagap, Jopyung mengatakan itu bisa dilakukan. Tapi, lagi-lagi kata Jopyung berhenti. Dia bergumam, bahkan menggunakan seluruh pikirannya untuk mencari jalan keluar dari situasi ini. Dia tidak dapat menemukan apapun. Jopyung memberanikan diri untuk berbicara. Dia mengepalkan tangannya yang kuat-kuat hingga bergetar mengatakan apa yang terjadi kemarin. Namun sebelum kata-katanya selesai, Tanggunak menyela mengatakan itu benar dan mengucapkan selamat pada Jopyung. Tentu saja itu mengejutkan Jopyung. Dia bereaksi begitu berlebihan. Dengan senyuman yang mencurigakan, Tanggunak mengatakan, ia mendengar bahwa putra kedua Jopyung berhasil menunjukkan hasil yang luar biasa. Jogul mengalahkan Tangzan putranya. Mata Jopyung bergetar. Dia menunduk dalam-dalam mengatakan itu hanya keberuntungan. Bagaimana mungkin putranya berani melawan Tangzan? Tanggunak menoleh ke arah Tangzan putranya dan menanyakan, apakah Tangzan memiliki alasan untuk kekalahannya? Tangzan dengan besar hati mengatakan tidak. Jogul memanglah kuat. Tangguna kembali menatap Jopyung dan berbicara dengan lembut seperti itulah yang dikatakan putranya. Tanggunak mengatakan, kerendahan hati yang berlebihan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jika itu adalah sesuatu yang membahagiakan, maka Jopyung harus merasa bebas untuk bersukacita. Akan lebih baik jika bakat itu bersinar di bawah nama keluarga Tang. Tapi ia senang Jogul menemukan tempat di mana dia bisa memamerkan dan menggunakan bakatnya. Jopyung hanya mengucapkan terima kasihnya, namun itu tidak berhenti di sana. Tanggunak dengan tatapan tajam meneruskan, orang-orang jauh lebih bodoh daripada yang mereka pikirkan. Melihat apa yang telah dilakukan beberapa orang berbakat, mereka akan berasumsi bahwa mereka juga bisa melakukannya. Apa yang Jopyung pikirkan tentang itu? Tubuh Jopyung gemetar. Hanya ada satu jawaban yang bisa dia berikan. Jopyung menimpali. Bahkan jika orang bodoh, apakah mereka tidak lebih menghargai diri mereka sendiri? Tidak banyak orang yang dibutakan oleh keserakahan. Tanggunak mulai menanyakan bagaimana dengan Jopyung. Apakah Jopyung memiliki ambisi? Suara itu memiliki getaran yang seolah mengintimidasi orang lain yang mendengarnya. Tubuh Jopyung sekali lagi bergetar hebat. Dia mengepalkan tangannya dan mengatakan, ambisinya telah bersama dengan keluarga Tang. Suasana menjadi kembali sedikit santai ketika Tanggunak mengatakan, itu adalah jawaban yang bagus. Dan kata-kata selanjutnya adalah,
meminta untuk Jo Pyong membawa murid-murid gunung berbunga padanya. Jo Pyong yang masih menunduk terdiam. Dia memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu dan mencari alasan. Namun sepertinya Tangguna tidak ingin mendengar hal lain. Dia menanyakan, apakah Jo Pyong tidak mendengar apa yang ia katakan? Ia telah mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Dan itu adalah ketiga kalinya. Tatapan tajam dan intimidasi tertuju pada Jo Pyong ketika Tanggunak mengatakan untuk membawakan murid-murid gunung berbunga ke hadapannya. Itu adalah yang terakhir kalinya. Ia tidak akan mengatakannya lagi. Kaki Jo Pyong gemetar lagi. Tubuhnya kehilangan kekuatan dan kepalanya terasa pusing. Setiap orang biasa yang menerima murka Tang Lord tidak akan bisa berdiri, tapi Jo Pyong tidak jatuh. Dengan sedikit kekuatan yang tersisa di tubuhnya, dia tersenyum. Jo Pyong dengan ekspresi yang tidak bisa tersenyum, menangis atau khawatir, mulai berbicara bahwa murid-murid gunung berbunga adalah tamu dari guild pedagang miliknya. Dan di antara murid gunung berbunga ada putranya. Jo Pyong menggelengkan kepalanya. Wajahnya basah oleh keringat, tapi pikirannya tidak mengecewakannya. Dia melanjutkan, sebagai ketua guild pedagang, ia tidak bisa menyerahkan tamunya begitu saja tanpa alasan. Tanggunak menatap Jo Pyong dengan diam saat Jo Pyong meneruskan. Dan sebagai seorang ayah, ia tidak bisa menyerahkan anaknya begitu saja. Tanggunak menatap Jo Pyong menanyakan, bahkan jika guild pedagang empat laut akan dihancurkan? Jo Pyong dengan tegas mengatakan, tidak ada di dunia ini seorang ayah yang rela mengorbankan anaknya hanya karena takut kehilangan harta dunia. Jo Pyong masih menunduk ketika meneruskan, jika Tanggunak ingin menghukum, maka hukum dan ambil saja nyawanya, jangan putra dan tamunya. Ia percaya keluarga Tang tidak akan menyakiti mereka yang tidak bersalah. Saat itu, Tanggunak mendengus dan mengatakan, ketika seorang anak mencapai hal yang besar, itu adalah sebuah kegembiraan yang besar bagi seorang ayah. Raut wajah Jo Pyong berkerut menatap Tanggunak, yang sepertinya marah. Tanggunak meneruskan, tapi tampaknya hal itu mengaburkan penilaian Jo Pyong. Tampaknya, Jo Pyong telah melupakan ambisi dan mimpinya, juga melupakan prinsip dan aturan tentang keluarga Tang. Saat itu, tekanan yang mengerikan datang dari segala arah. Tangguna seolah mendominasi tempat itu. Tangguna melanjutkan, dan itu adalah salahnya karena telah membiarkan sampai sejauh itu. Ia akan mengingatkan Jo Pyong secara pribadi akan aturan keluarga Tang, sampai-sampai Jo Pyong tidak akan berani melupakannya lagi. Tanggunak mengulurkan tangannya, dan dari dalam lengan bajunya sebilah dagger dikeluarkan. Melihat gerakan Tanggunak, membuat Jo Pyong terkejut ketakutan. Dia segera menoleh memperingatkan orang-orangnya untuk segera melarikan diri dari sana. Semua pelayan keluarga Jo mulai berlarian dan berhamburan dari sana. Tidak ada yang berani untuk menghadapi secara langsung Tanggunak. Dan karena itu tidak mungkin. Tapi pada saat itu, Tanggunak merasakan suatu kehadiran yang menargetkan dirinya. Matanya segera melebar menatap ke atap. Di sana sosok seseorang berdiri dengan tenang. Yang tidak lain itu adalah Jun Myung yang mengatakan, sepertinya Tanggunak adalah Pak Tua yang aneh. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-73. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.